Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe, supaya channel pendidikan Anda berada pada halaman penting, halaman pertama dari sistemnya Google dan YouTube, sehingga bisa diakses lebih banyak orang. Nah, kali ini di episode 19, betul Mas ini 18, oh 18 Bro. 18, ya 18 ya. Jadi Ya, siap. episode ke-18 kita tetap bersama dengan pawang matematika, yaitu beliau adalah Bapak Suyanto SPD. Namanya sama, saya juga Suyanto. Alma maternya juga sama, Sama ya. adalah dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini Mas Yanto sebagai guru matematika SMA 8 Ya. Negeri Yogyakarta. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah relevansi belajar matematika dan kegiatan pramuka. Nanti Iya, kita lihat Bro. seperti apa. Kita sapa dulu narasumber kita, pawang matematika kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nih, ya. Alhamdulillah, pokoknya kita sehat, semangat, bermanfaat. Ya, itu Bro. Ya. Ya. Gimana Mas? Sampai bisa apa punya konten, punya materi mengenai relevansi matematika dengan kegiatan pramuka. Gimana Mas? Silakan Mas. Nah, ini kan kita di kegiatan pramuka pun kita bisa menanamkan manfaat belajar matematika, kemudian bisa melihat realita matematika di lapangan, apa yang harus dilakukan, Ya, kemudian kita mengkonstruksi, Prof. Kalau ya, ada soal-soal yang kebetulan PISA itu yang biasanya hot, perlu berpikir, kemudian kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada di negara kita. Karena bisa ya, jadi kalau betul. anak-anak nanti menggunakan soal tipe di sana, nanti akan ribet dengan pohon yang dia belum kenal, sehingga malah bingung, dan ini apa yang dimaksud gitu. Ya, ya, Nah, itulah maka kita mengarahkan ke sana. Kemudian nanti ada juga soal yang bersifat terbuka. Jadi anak itu menjawab apapun bisa betul, asal ada alasannya. ya, Namun kita memberi nilai mana yang paling realita, yang ya, terjadi sesungguhnya di lapangan itu yang seperti apa. ya, 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 ya. Iya. Ya, oke. Jadi itu kalau dalam statistik kadang-kadang apa statistically significant but Iya, practically not, misalnya ya. betul Walaupun sekali, Bro. signifikan, tetapi mungkin realitas di lapangan itu beda dengan realitas statistik. Begitu pula matematika saya kira. Ini Betul. mau share nggak Mas? Iya, kita share screen, Bob. Izin share. Oke, Ya. silakan. Sudah kita siapkan. Nah, ini dia, Bro. Ya, salam pramuka. Iya, betul. Salam pramuka. Salam. Itu. Nah, ini kita matematika dan pramuka yang kebetulan kemarin kita mengawal anak-anak. Jadi kita dilibatkan, Pak Endo, anak-anak diberi permainan matematika agar senang ketika pramuka dan juga senang Oh, matematika. Itu, Bro. campingnya di mana? Campingnya kita kemarin di Kulon Progo, di daerah Sentulu, Kulon Progo. Oke. Di Nah, hutan atau di pendopo kabupaten? memang di sana ada medan yang khusus untuk pramuka, Prof. Jadi Oh sangat iya, bagus. oke. Nah, ini kegiatan anak-anak kami kemarin nih, Bro. Wah, ini Wow, kebetulan wali kelasnya ini saya, Bro, ini kelas 11 ceria, IPS. ceria. Wah, anak-anak ceria sekali. Ya, luar Nah, biasa. betul. Nah, ini, Bro, kita mulai ya, Bro ya. Ya, Nih, ada permasalahan ini, Bro. Ini yang terjadi di lapangan, kemudian kami modifikasi dengan soal yang beredar yang dari pisang. Ya. Ini hmm, ada Sangga Pramuka, kalau Sangga itu Regu Pramuka itu, Bro. ya, Ya, dia menelusuri desa, bergerak dari pos 1 ke pos selanjutnya. Dan setiap pos itu ada pertanyaan-pertanyaan. ya, Kebetulan saya menjaga di pos 1, itu mengerjakan matematika. hmm, ya, Nah, nah
pada saat melewati halaman warga, ada seorang pramuka melihat Pak Ali sedang menanam pohon jati dengan pola persegi. Karena pohon jati bernilai ekonomi lebih tinggi dari pohon mahoni, maka Pak Ali berencana melindungi pohon jati dari guncangan angin dengan memagari pohon jatinya dengan pohon mahoni. Oke. Nah, ini ada pohon jati, bibit pohon jati, kemudian ini bibit pohon mahoni. Nah, selanjutnya ini dia cara menanam pohon jatinya seperti ini, Bro. Itu pohon mahoni, yang bulat pohon jati. Ya, Nah, ini dia. Ya. Jadi ada pohon jati satu, di sekelilingnya ada nih 8 pohon mahoni. Terus ini ada 4, nanti pohon mahoninya ada berapa dan seterusnya. Nah, kemudian ini diagram di samping terus berlanjut. Kalian akan menemukan N, di mana banyaknya pohon jati akan sama dengan banyaknya pohon mahoni pada pola tertentu. Nah, pertanyaannya, berapa banyaknya pohon jati yang ditanam Pak Ali agar banyaknya sama dengan pohon mahoni? Nah, ini yang menunjuk, ini tunjukkan metode yang kalian gunakan. Jadi nggak boleh asal jawab, tapi harus ada. Saya juga nggak bisa, Mas. Nah, inilah yang kemudian menarik. Ini kan anak-anak akan bermain di situ. Sebenarnya ini permainan ini, Bro. Tapi berpikir. Nah, dengan nanti ketika anak bisa menemukan pola maka ketemu. Nah, ini mohon maaf, Prof, ini kami modifikasi soal aslinya dari PISA. Soal literasi PISA. Nah, ini, Prof, tahun 2000. Oh. Nah, hanya ini kan kami modifikasi karena pohon apel anak-anak tahu, tapi kalau yang ini konifer anak-anak belum tentu tahu. Maka kita ganti aja. Yang di lapangan itu yang ada pohon jati dan pohon mahoni. Maka ini kami ganti konteksnya. Kita nambahi itu, Bro. Kemudian pertanyaannya kami ubah, berapa banyaknya yang ditanam? Kalau yang dipisah hanya pada urutan keberapa pohonnya akan sama. Nah, begitu. Ya. Nah, ini juga ketika di lapangan yang terjadi, wah anak-anak sangat asik, Bro, ini. Wah, yang hitung semua ini, Bro. Ya, wah hebat. Jadi terlibat semua, Mas, itu anak-anak. Anak-anak menghitung asik sekali di lapangan. Ya, luar biasa. Nah, inilah yang diharapkan. Jadi kita itu sebenarnya dimanapun bisa belajar. Tidak harus di bangku. Kalau di bangku malah terkesan formal sekali. Kalau ini anak bisa berekspresi sesuka hati, tapi yang penting alasannya nanti benar. Nah, kita bimbing juga. Nah, ini, Bro, sebenarnya kalau kita melihat profesor nanti bisa ini menjawabnya ini, Bro. Oh ya. Kalau kita lihat 1 N sama dengan 1, banyaknya pohon jati itu yang bulat ini, Bro. Jadi yang ini pohon bulat itu pohon jati, X tanda pohon mahoni. Jadi kita lihat ini 1. Kalau N sama dengan 1, maka banyaknya pohon jati 1. Banyaknya pohon mahoni yang di sekelilingnya ini, Prof. Tanda-tanda X ini kita hitung. 1, 2, 3. Yang bawah 1, 2, 3, 6. Ini tambah 1, 1. Berarti 8. Nah, anak-anak ngisi tabel di sini. Jadi harus menunjukkan bagaimana ketemunya, bukan asal menjawab. Gitu. Nah, selanjutnya kalau N-nya 2, kita N sama dengan 2 ini, pohon jatinya akan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu kan, Bro? Nah, selanjutnya anak-anak bisa menghitung berapa banyaknya pohon mahoni yang ditanam kalau N-nya sama dengan 2. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 berarti 10. Yang di sini 3 kali 2. Berarti 5 kali 2 ditambah 3 kali 2. 10 ditambah 3. Oh, 16. Nah. Bisa kan, Bro? Ini anak-anak senang ini ngitung-ngitung. Ini kalau kita turunkan di SMP ataupun SD, yang anaknya memang cerdas bisa dilatihkan. Nah, selanjutnya kalau 3 ini, oh banyaknya pohon jati. Kalau N-nya 3, banyak pohon jati yang di dalam ini 9. Nah, sekarang bagaimana Pak banyaknya pohon mahoni? Nah, kita hitung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini. Ya. 5, ini juga 5, 10. Kemudian yang di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti 7 tambah 7, 14. Ditambah 10, 27. 24. Nah, Oh, begitu. dapat. Selanjutnya bagaimana kalau 4? Nah, yang digambar ini kelihatan, Prof. 4. Nah, kalau 4 berarti, 4 kali 4, 16. Nah, pohon mahoninya berapa? Yang dihitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti dikalikan 2. Demikian juga yang di sini. Maka terhitung nanti ketemu 32. Ya. Nah, sekarang 5 bagaimana? Nggak ada gambarnya ini. Ini kan hanya sampai 4. Tapi melihat pola ini bisa nanti, Bro. Oh, kalau 1, 1. 2 ternyata 4. 3, 9. Ya. 4, 16. Oh, kalau 5 ini bisa ketemu ini. Ini pasti 25. Yang di sini berapa? Nah, nanti ini Bro bisa ketemu nih. Ya. 40. Mana gambarnya? Nanti dengan pola. Kalau ini 6 bagaimana? 6 ini 36. Oh, yang di sini berapa? 48. Nah, ketemulah, oh ternyata di sini ternyata banyaknya pohon jati, tinggal kalau N-nya berapa itu tinggal dikuadratkan. Nah, banyaknya pohon mahoni bagaimana? Kita melihat dari sini, 8 jadi 16. Ya, ya. 16 jadi 24. 24 jadi 32. 32 jadi 40. Dari 40 jadi 48. Oh, ternyata hanya nambah 8 terus. Nah, berarti bagaimana kesimpulannya? Tinggal di sini menjadi 8N. Ini yang harus menemukan sendiri, jadi tidak harus digambar terus. Nanti kalau digambar terus capek. Ya. Nah, inilah yang dimaksudkan. Ini loh cara mengerjakannya harus ditunjukkan, bukan sekedar menjawab. Nah, dari situ kita bisa, oh ternyata yang disamakan yang mana? Ini tadi tabelnya kita peroleh, kita ini ya. Berarti banyaknya pohon jati dan mahoni harus sama, berarti N kuadrat harus sama dengan 8N. Oh, oke. Nah, kemudian kalau kita kurangkan kedua ruas dengan 8N, seperti kemarin, maka menjadi N kuadrat dikurangi 8N sama dengan 0. No. Nah, kalau kita faktorkan N dikalikan N-8 sama dengan 0. Berarti N-nya 0 atau N-nya sama dengan N dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti N-nya 0 atau N-nya 8. Oh. Nah, kalau 0 sama-sama 0, kalau nggak ada yang ditanam, berarti kan sama, tapi nggak bekerja. Ya. Nah, ketika N sama dengan 8, di sini akan ketemu 8 kuadrat, 64. Ini 8 kali 8 juga 64. Nah, jadi kesimpulannya N kuadratnya 8 kuadrat. Ketemulah 64. Jadi pohon jatinya akan sama dengan pohon mahoni ketika 64 pohon. Ditanam. Iya, yang ditanam. Ini tadi hanya ketika anak-anak melihat di sekitar itu ada pohon mahoni, ada pohon jati, nah, maka kami ubah soal yang bisa, Ya. kemudian kita ubah dengan pohon mahoni, pohon jati. Apa yang dilihat anak-anak ketika jalan, itu yang kita ingin Ya. menanamkan pada mereka. Ya, bagus. Artinya berdasarkan pengalaman real para siswa. Betul, Ya. real di lapangan, karena ada juga anak yang kadang-kala nggak tahu ini pohon mahoni, ini pohon jati. Nah, sekarang dikenalkan, ini pohon mahoni, ini pohon jati. Pohon jati yang daunnya besar-besar, Ya. yang bisa digunakan, kalau dulu untuk bungkus itu, Prof, enak sekali. Oh, ya, untuk makan, untuk bungkus geduk dikepul-kepul, warnanya merah, aromanya khas. Betul sekali, Prof. Memang nanti bisa memberi warna merah, itu juga bisa untuk penelitian agar membuat pewarna yang alami. Nah, itu Ya, sebenarnya ya. di lingkungan yang kita lihat itu sumber untuk bisa diteliti. Ya. Nah, ini yang kebetulan kemarin ini hampir 100% anak-anak betul, Bro, pertanyaan ini. Oh, mengapa ya? Karena sudah punya dasar-dasar logika. Betul, dengan pola kan anak akan ketemu. Nah, untuk SMA ini alhamdulillah sederhana. Tapi harus berpikir polanya ini. Jadi kita itu melatih anak untuk literasi, membaca soal yang panjang yang intinya sedikit kalau dia membuatkan pola, Oh, kemudian tahu permasalahannya. ya. Gitu.
Nah, ini kita lanjut, Prof. Yang nomor 2, wah ini menarik sekali karena hampir semua jawaban benar, tapi ada yang lebih tepat karena realita. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 ini, Prof. Ada seekor anak katak hendak menyeberangi sungai selebar 1,1 meter. Nah, yang diketahui anak katak dapat melompat sejauh 20 cm per detik. Kalau berenang, kecepatannya 5 cm per detik. Kalau merayap di daratan 5 cm per detik. Nah, ini pertanyaannya yang menarik ini, Bro. Yang A ini ternyata banyak masalah, banyak jawaban yang bikin ketawa. Banyak bikin jawaban yang kita tersenyum, jawabannya betul semuanya. Nanti kita menilai mana yang paling realistis dan paling tepat. Pertanyaannya, dengan berapa kali loncatan anak katak berhasil menyeberangi sungai? Nah, ini kalau anaknya cepat 1,1 meter itu kan 110 cm, Bro. Katak meloncatnya 20. Oh, berarti 5 kali sudah dapat 100, terus setengah. Jadi katak meloncat 5,5 kali. Wah, 5,5 kali itu loncatnya terus mundur atau gimana? Jadi ini matematikanya tidak sekedar matematis hitung-menghitung, tapi harus betul-betul tepat gitu. Nah, berserta alasannya. Semua jawaban itu benar, Bro. Asal ada alasannya. Nah, ini pun nanti kita berikan juga pada pemirsa. Barangkali ada usul, barangkali ada jawaban. Wow, nanti betul semua itu, Bro. Nah, ada juga yang menjawab 6. Ya nggak mungkin 5,5. 5,5 ya nggak sampai. Terus apa kataknya ngerem di atas? Kan nggak mungkin. Itulah yang kemudian di pramuka itu menjadi diskusi yang menarik, dan sekali lagi semua jawaban nanti benar. Hanya harus melihat realita di lapangan. Ketika anak-anak kita tanya, nah apa ada anak katak loncat, terus di sungai ini loncat terus? Enggak mungkin. Oh iya, karena harus pakai berenang. Nah, itulah makanya ini biarkan anak-anak saja. Wah, apa keputusanmu terserah, tapi yang penting harus bisa menjelaskan. Ini ada nanti bermacam-macam tipe, Bro. Semua jawaban benar, hanya nanti manakah yang paling realistis, yang betul-betul dialami kata. Bukan manusia, bukan kita yang alami. Jadi anak harus melihat perilaku kata. Nah, apa mungkin nanti ini di air kok dia akan loncat-loncat, kan nggak mungkin. Nah, itulah maka jawaban nanti kita mengatakan semua benar. Tapi skor tertinggi adalah mereka yang menjawab realitanya, yang mendekati kejadian asli di lapangan. Nah, otomatis jadi nggak langsung menggunakan matematika, nggak bisa. Dia harus melihat pola. Yang realistis kata itu lompatnya 2 kali. Nah, Profesor betul. Betul nggak? Kalau Profesor 2 kali kan betul, karena ini lompat 1 kali, gitu kan, Prof? Renang, terus lompat, gitu kan, Prof? Jadi itu jawabannya betul. Tapi itu belum yang paling tepat, Prof. Karena ternyata ada jawaban dari Pak Kiai Pondok itu yang bagus, besok kita sampaikan itu ya. Ternyata kata itu melihat air nggak mau loncat, dia merayap, Prof. Turun itu merayap ke bawah, jadi dia nggak lompat. Nah, itu loh. Nah, maka ini ada kecepatan melompat, ada kecepatan berenang, ada merayap. Nah, maka anak-anak itu bebas, kamu milih pakai cara apa saja boleh. Tapi yang kita pakai nanti adalah apa yang terjadi itu, kata itu apakah betul-betul dia melompat kalau melihat air, atau dia merayap dulu turun. Nah, maka kita katakan tadi, Bro, semua jawaban benar. Asal ada alasan yang logis dari masing-masing regu. Dan kita nanti akan menilai mana yang terbaik, paling logis alasannya. Nah, begitu, Bro. Nah, maka ini tadi soal hot, bersifat terbuka. Alternatif jawabannya betul dengan alasan masing-masing. Jadi kita akan menilai nanti semua benar. Tapi skor tertinggi yang paling realistis ketika itu terjadi di lapangan. Nah, ini membuat suatu soal yang menyenangkan untuk anak karena semua jawaban betul. Hanya skornya kan berbeda-beda. Nah, ini biar penasaran kita tunda saja, Bro.
untuk Jawab. pekan depan. Biar pemirsa menjawab dulu, masing-masing Betul. dengan jawabannya bebas gitu. Ya, ya. Baiklah, Nah, begitulah para siswa SMA, SMP, dan orang tua, bagaimana cara pawang matematika menyederhanakan dan mentransformasikan soal PISA ke dalam alam Indonesia. Mudah-mudahan betul. ini menjadi semangat buat siswa untuk belajar lebih baik. Karena dengan pramuka itu bisa belajar alam, tadi belajar pohon-pohon yang ada, dan belajar bagaimana mengaplikasikan pramuka untuk menjelaskan fenomena alam di sekitarnya. Saya Betul kira sekali, Bro. begitu kan, bahwa Iya. matematika. Terima kasih Mas Yanto dan kehadirannya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan ngudar gagasan yang yang jawabnya tadi, yang kata melompat saja atau berenang atau merayap supaya para pendengar menjadi penasaran. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas ya. Dan Iya, Bro, wassalamualaikum. ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.